soal nomor 3, ini datanya dibuat disatukan dulu, Bu. Tadi kan ada tingkat kemandirian, anak yang berkemah tidak jarang gitu ya. Ini udah dibuat kelompok 1, 2, dan 3 disatukan datanya kelompok dan kemandirian. Terus untuk JISP-nya untuk datanya di sini udah ada tadi di kelompok sama kemandirian, terus ngambilnya datanya dari ANOVA, terus ambilnya ANOVA, yang di pentingnya kemandirian, ekspektannya masuk ke kelompok, terus sama ya tadi kalau mau ada uji asumsi dulu, ada homogeneity sama boleh ada bukti plotnya. Terus kalau yang non parametriknya, terus kalau langsung di paling bawah non parametrik, masukkan saja kelompoknya ke tabel sebelahnya, hasilnya ini dia. Kalau dari Kruskal-Walisnya signifikansinya 0,025 kurang 25. Ada potongnya nggak? Dari asumsi berarti signifikan. Yang berarti ada perbedaan antara 3 kelompok tersebut kemandiriannya. Apa sih? Panas juga. Yang di atas ini, tapi kosaknya tuh. Nah ini tadi kan kita kan awalnya ANOVA, secara ANOVA kan didapat bahwa sebenarnya ada perbedaan, ada signifikansi ya, biasanya 0,006. Terus secara assumption checks-nya tadi kita kan ada ngerjain homogenitas juga. Nah ini equality of variance level-nya 0,680. Terus berikutnya ini bukti plotnya sama Kruskal-Wallis testnya, linearitasnya, Bu. Ini ada 2 outlier ya, ini yang berada di luar dari garis linearitasnya. Oh iya, iya betul. Normalitas. Datanya ya, karena kan standar perspektif dual itu kan data asli dari data-data. Berikut hasil Kruskal-Wallis testnya 0,025. Ini harusnya ada tes post-hoc-nya ya selanjutnya ya. Jadi kalau kan ada perbedaan, berarti signifikan menunjukkan data ketiga grup ini berbeda. Nah sebenarnya sama seperti yang tadi yang saya jawab, bahwa kalau datanya terlalu kecil, kita sebenarnya sudah ya udah langsung aja datanya diuji dengan yang normal. Maksudnya gini, kalau datanya kecil kita nggak usah uji normalitas, nggak usah uji linearitas ataupun uji homogenitas. Ya udah kita langsung aja pakai ya yang non parametrik. Nah jadi kalau seandainya untuk yang 3 data ini begitu dia signifikan, maka kita wajib melakukan yang namanya post hoc ya. Nah, post hoc test itu penting untuk memastikan bahwa apakah datanya itu memang sesuai atau tidak. Saya ada nggak ya data ini? Harusnya saya lupa. Ini yang berapa kelompok ya tadi? Data nomor Kruskal ya harus. Bentar ya, harusnya saya punya, cuma aja. Data soal nomor 1 Kruskal-Wallis ya.
Nah, jadi intinya kalau umpamanya kalian punya data yang sifatnya hasilnya ternyata dia salah, hasilnya signifikan, kita wajib untuk melakukan yang namanya uji kelanjutan. Kalau umpamanya kita pakai yang kalau kita pakai yang tiga data atau 4 data, gitu misalnya baik independen maupun dependen, kita wajib melakukan post hoc kalau datanya signifikan. Kalau nggak signifikan, boleh dia nggak ini. Ini tadi datanya apa? Berkemah nggak berkemah? Oh benar. Berarti ini datanya berkemah dan nggak berkemah. Kita cek dulu. Ibu izin sebelumnya kami kelompok 5 ada pakai tes post hoc. Oke, boleh silahkan. Boleh dibantu sama Kak Rani. Mungkin ke post hoc-nya aja boleh Bu, soalnya tadi hampir sama jawabannya sama yang Kak Bunga sebelumnya. Cuman post hoc-nya aja mungkin bisa dilengkapi. Silakan, mana dia? Ke bawah. Nah, ini Bu mungkin dari kelompok dari hasil post hoc-nya itu kan ada kelompok 1 sama kelompok 2. Nah, di sini terlihat nilai P-nya itu 0,022. Jadi kurang dari 0,05. Jadi ada signifikan terhadap perbedaan kelompok 1 dan kelompok 2. Kalau kelompok 1 dan kelompok 3 yaitu nilai P-nya adalah 0,005. Jadi ada perbedaan dari kelompok 1 sama kelompok 3 begitu Bu. Kalau untuk kelompok 3 dan kelompok 2 dan kelompok 3 nilai P-nya adalah 0,350. Jadi kan lebih besar dari 0,05. Jadi tidak ada perbedaan dari kelompok kedua dan kelompok 3. Mungkin seperti itu Bu nilai post hoc testnya. Oke, baik, terima kasih. Benar itu hasilnya. Jadi kalau kita lihat dari JSP, kita harus checklist mungkin sebagian. Ini yang saya contohin, boleh share screen-nya dimatikan. Saya akan contohkan yang JSP yang saya punya. Jadi ini kalian bisa lihat bahwa dia ada post hoc test di sini, namanya DUN post hoc test. Kita cek dulu, biasanya di sini non parametrik, kan? Nah, kita ambil post hoc-nya juga ada, ini DUN kan, kita klik, jadi dari post hoc ini kita klik DUN testnya, sehingga kita bisa peroleh hasil post hoc testnya. Ini kan 3 kegiatan berkemahnya, kalau nggak salah yang pertama nggak pernah, yang kedua jarang, yang itu rutin ya. Yang 2 dan 3 jarang dan rutin kan? Ya kan? Nah, jadi kalau dari sini kita lihat ternyata yang berbeda itu sebenarnya kelompok 1 dengan kelompok yang jarang maupun yang rutin. Sementara untuk yang jarang dan rutin ternyata kemandiriannya sama aja gitu. Jadi memang perkemahan ini meningkatkan kemandirian dari siswanya. Oke, baik, saya pikir itu saja. Intinya kalian sudah bisa menganalisis dengan baik. Boleh saya minta tulisannya untuk tugasnya? Tadi kan udah dibuat, ditulis. Jawabannya tadi kan kemarin kan udah A, B-nya udah dikerjain, sekarang C-nya dikerjakan dengan analisisnya. Yang penting sudah tahu cara pengerjaannya. Kalau mau diperbaiki, masukkan saja ke STEM yang kemarin, tapi ditambahin. Kalau asli bisa kan bikin 2 ini. Udah kalau harus file berbeda. Iya, file yang berbeda, orang yang berbeda juga boleh. Tapi walaupun sudah lewat batas nggak apa-apa. Jadi saya tahu nanti ininya yang mana gitu kan. Oke, saya pikir itu saja. Kenapa ada pertanyaan? Iya, sesuai dengan itu tadi. Jadi yang dikerjakan nggak usah nambah-nambahin. Kalau mau nambahin juga nggak apa-apa sih, ya kan? Pokoknya sesuai sama yang dikerjakan. Oke, baik, itu saja untuk perkuliahan hari ini. Kita akan ini pertemuan terakhir. Terima kasih atas kerjasamanya untuk semua teman-teman, baik yang di Zoom maupun yang di sini. Ada beberapa yang saya pikir juga ke sini tiap hari. Kalau ada ini ada beberapa nih, dia udah pasti lah ya. Ini ada teman-temannya yang saya lihat memang selalu hadir. Nah, jadi memang harapannya memang pengennya sih kelasnya di sini supaya lebih atraktif gitu ya, bisa lebih ngerjakan. Karena hasilnya kan mungkin ada yang salah dari JSP-nya, ada apa bisa kita bereskan di sini. Oke. Saya berterima kasih atas kerjasamanya selama sepanjang semester ini.
Semoga apa ya, kalau mamanya ada kekurangan dan kesalahan dari saya mohon maaf. Selanjutnya kita kan ada diakhiri dengan ujian, bukan ujian ya, tugas akhir untuk mata kuliah ini. Tugasnya nanti akan saya pikirkan tugasnya seperti apa. Ini yang penelitian kuantitatif yang ngajar siapa? Bu Despi sama Bu Vivi boleh lah ya. Coba nanti apakah saya perlu berkoordinasi dengan teman-teman yang di sana. Kalian tugasnya apa? Buat proposal sampai data atau tidak? Sampai bab 3. Ininya diambil nggak? Apa tuh namanya, pembuatan alat ukurnya dibuat atau enggak? Enggak ada eksperimen jadinya ya. Oke, alat ukurnya kalau yang buat alat ukur di ini nggak ada, di KAU nggak disuruh juga. Sampai ambil data, uji coba. Berapa skala? Satu skala aja? Oh, satu skala. Coba nanti saya pikirkan ya. Biasanya saya kasih tugas, ini gambaran tugasnya. Biasanya saya minta tugas kalian itu adalah ngambil penelitian yang 3 variabel minimum, tapi kalau mau 2 juga nggak apa-apa, tergantung mau nilai apa ya kan. Nah, jadi biasanya saya minta misalnya kalian skripsi kalian atau misalnya kalian ambil tesis yang sudah ada datanya, nanti datanya saya cuma minta sekitar misalnya datanya 200, saya mintanya datanya cuma misalnya 40 atau 60 data saja. Nanti itu yang dianalisis, kalian bikin latar belakangnya, bikin apanya segala macam, lalu nanti kalian akan mengecek kira-kira kekurangannya apa dari penelitian tersebut. Baru nanti kalian ambil fabul data, kalian running GISP-nya, apakah misalnya pakai kelompok yang mana, dan datanya itu bisa data imajiner. Maksudnya gini, misalnya kamu cuma punya skripsi yang 2, kamu punya skripsi nih cuma 2 nih misalnya, nah kamu boleh tambahin jadi 3 ya kan, atau misalnya kelompoknya cuma 2, kamu tambahin kelompoknya 3, data yang ketiga ditambahin, boleh. Intinya saya mau kalian minimum 3 variabel atau 3 kelompok. Jadi boleh ditambahin, boleh data imajiner, tapi harus berdasarkan tulisan yang asli. Maksudnya ada berdasarkan ini, kalian bisa lampirkan ini datanya, misalnya di jurnal ini, di tesis yang ini, di skripsi yang ini. Jadi nggak imajiner, full imajiner gitu, nggak ngarang gitu. Nah, boleh skripsi dahulu, tapi kalau kamu misalnya cuma 2 variabel, kalau kamu mau lebih bagus ditambahin variabelnya 1 gitu kan, misalnya, dan datanya boleh imajiner, yang data yang terakhir. Nah, variabel luar biasa. Oh, oke, bagus, ya udah itu aja bisa. Luar biasa. Mau ambil udah S3 dia. Oke, ada pertanyaan nggak dari Zoom nih? Cukup. Nanti saya kasih mungkin tahun baru lah ya, baru kita buat tugasnya ya, biar kalian tenang ya kan. Habis tenang baru usul lagi ya kan. Oke? Baik, ya. Kapan kalian mau? Kan ini kan udah selesai kan sebenarnya kan. Kapan kalian mau? Malam bisa atau malam ini aja ya, biar nggak usah banyak beban. Makin lama kan beban makin ini ya, makin lelah. Kan udah selesai. Ya nggak apa-apa, diperbaiki gampang, itu kan cuma sedikit itunya. Oke, baik, sampai malam ini saya tunggu sampai jam 12 seperti biasa. Kenapa mati ya? Baik, saya pikir itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Kalau ya akhirnya selesai ya mata kuliah statistik.